Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Akbar, NIM 19030111111. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum perkebunan C, kopi, kakao, dan teh. Menurut World Wildlife Fund, kakao atau Theobroma kakao menempati urutan ketiga di dunia komoditas ekspor setelah kopi dan gula, dan merupakan komoditas utama tanaman komersial di banyak negara tropis. Mari kita membahas mengenai sistematika kakao. Menurut buku Achieving Sustainable Cultivation of Cocoa, sistematika kakao yaitu sebagai berikut. Domain Eukaryota, Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivision Spermatophyta, Division Magnoliophyta, Phylum Spermatophyta, Subphylum Angiospermae, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Dilenidae, Order Marvales, Family Malvaceae, Genus Theobroma, Spesies Theobroma kakao, L. Nama ilmiah yaitu Theobroma kakao. Nama umum yang sering dipakai yaitu cocoa dalam bahasa Inggris dan kakao dalam bahasa Indonesia. Nama Latin yang lain yaitu Theobroma pentagonum, Bernoulli, dan Theobroma sativum, Obel, Lin, and Libey. Sistem perakaran kakao. Menurut Karmawati Elna et al. 2010 dalam buku Budidaya dan Pasca Panen Kakao, mengatakan bahwa kakao adalah tanaman dengan surface root feeder, artinya sebagian besar akar lateral atau mendatar berkembang dekat permukaan tanah, yaitu pada kedalaman tanah jeluk 0-30 cm. Jangkauan jelajah akar lateral dinyatakan jauh di luar proyeksi tajuk. Ujungnya membentuk cabang-cabang kecil yang susunan ruwet atau intricate. Pada awal perkecambahan benih, akar tunggang tumbuh lebih cepat. Laju pertumbuhan kemudian melambat. Untuk mencapai panjang 50 cm, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Sistem percabangan tanaman kakao. Menurut Karmawati, batang kakao memiliki sifat dimorfisme, artinya mempunyai dua bentuk tunas vegetatif. Tunas yang arah pertumbuhannya ke atas disebut dengan ortotrop atau tunas air, wiwilan atau cupon. Tunas yang arah pertumbuhannya ke samping disebut dengan plagiotrop, cabang kipas atau fan. Jorket merupakan tempat perubahan pola percabangan dari tipe ortotrop ke plagiotrop. Dari tunas plagiotrop biasanya tumbuh tunas-tunas plagiotrop, tetapi kadang-kadang juga tumbuh tunas ortotrop. Mangkasan berat pada cabang plagiotrop yang besar ukurannya merangsang tumbuhnya tunas ortotrop itu. Tunas ortotrop hanya membentuk tunas plagiotrop setelah membentuk jorket. Tunas ortotrop membentuk tunas ortotrop baru dengan menumbuhkan tunas air. Tanaman kakao asal biji setelah mencapai tinggi 0,9-1,5 meter akan berhenti tumbuh dan membentuk jorket. Jorket adalah tempat percabangan dari pola percabangan ortotrop ke plagiotrop dan khasnya hanya terjadi pada tanaman kakao. Pembentukan jorket didahului dengan berhentinya pertumbuhan tunas ortotrop karena ruas-ruasnya tidak memanjang. Morfologi daun tanaman kakao. Menurut Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, tahun 2004 dalam buku Panduan Lengkap Budidaya Kakao, helai daun berbentuk bulat, memanjang atau oblongus. Ujung daun kakao meruncing atau acuminatus, pangkal daun runcing acutus. Daun pada tunas ortotrop tersusun menurut rumus duduk daun 3/8. Artinya untuk mendapatkan daun di atasnya yang mempunyai posisi sama diperlukan 3 kali melingkar dan melewati 8 daun. Daun pada tunas plagiotrop tersusun menurut duduk daun. Artinya untuk mendapatkan daun di atasnya dengan posisi yang sama diperlukan 1 kali melingkar dan melewati 2 daun. Periode flushing atau pertumbuhan daun baru adalah periode kritis atau rawan hama dan penyakit, terutama Helopeltis spesies dan Phytophthora. Flush atau tunas muda belum memiliki klorofil. Klorofil baru akan terbentuk setelah daun mencapai ukuran sempurna atau 3-4 minggu. Bunga dan buah tanaman kakao. Bunga kakao tumbuh dan berkembang dari bantalan pada batang dan cabang kiri dan bunga mekar kanan.
Tanaman kakao bersifat cauliflori, artinya bunga tumbuh dan berkembang dari bekas ketiak daun pada batang dan cabang. Bunga kakao mempunyai rumus K5C5A5 ditambah 5G. 5. Artinya bunga disusun oleh 5 daun kelopak yang bebas satu sama lain, 5 daun mahkota, 10 tangkai sari yang tersusun dalam 2 lingkaran, dan masing-masing terdiri dari 5 tangkai sari, tetapi hanya satu lingkaran yang fertil, dan 5 daun buah yang bersatu. Bunga kakao berwarna putih, ungu, atau kemerahan. Warna bunga ini khas untuk setiap kultivar. Tangkai bunga kecil, tetapi panjang 1-1,5 cm. Daun mahkota panjangnya 6-8 mm, terdiri atas 2 bagian. Bagian pangkal berbentuk seperti kuku binatang atau claw, dan biasanya terdapat 2 garis merah. Bagian ujungnya berupa lembaran tipis, fleksibel, dan berwarna putih. Hubungan kakao sangat dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor lingkungan. Menurut Falke, tahun 1999, hanya sekitar 10% bunga yang sering diserbuki secara alami, dan bahkan lebih sedikit hingga 5% yang berhasil berkembang menjadi buah matang karena adanya pengguguran buah karena faktor-faktor tertentu. Menurut Wood, tahun 1979, kakao dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Warna buah kakao sangat beragam, tetapi pada dasarnya hanya ada 2 macam warna. Buah yang ketika muda berwarna hijau atau hijau agak putih. Jika sudah masak akan berwarna kuning. Buah yang ketika muda berwarna merah, setelah masak berwarna orange. Buah kakao akan masak setelah berumur 5-6 bulan. Warna kotiledon kakao ada yang berwarna putih, jenis Criollo, dan ungu, jenis Forastero. Pertumbuhan buah kakao dapat dipisahkan ke dalam 2 fase. Fase pertama berlangsung sejak pembuahan sampai buah berumur 75 hari. Selama 40 hari pertama, pertumbuhan buah agak lambat. Kemudian setelah itu, cepat dan mencapai puncaknya pada umur 75 hari. Pada umur itu, panjang buah mencapai sekitar 11 cm. Biji kakao tersusun dalam 5 baris mengelilingi poros buah. Jumlahnya beragam, yaitu 20-50 butir per buah. Jika dipotong melintang, tampak bahwa biji disusun oleh 2 kotiledon yang saling melipat, dan bagian pangkalnya menempel pada poros lembaga atau embrio eksis. Warna kotiledon putih untuk tipe Criollo dan ungu untuk tipe Forastero. Biji dibungkus oleh daging buah atau pulpa yang berwarna putih, rasanya asam, manis, dan diduga mengandung zat penghambat perkecambahan.